Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, kembali mampu mencetak gol dalam kemenangan 3-1 Nerazzurri atas Udinese di pekan ke-23 Serie A 2022/23, Minggu dini hari kemarin. Tambahan satu gol pada laga yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza itu, mengukuhkan Lautaro di posisi kedua dalam daftar top skor Liga Italia Serie A 2022/23 hingga pekan ke-23. Lautaro kini telah menorehkan 13 gol atau masih terpaut 5 gol dengan penyerang Napoli, Victor Osimhen di puncak dengan 18 gol. Kendati demikian, bukan tidak mungkin cepat atau lambat Lautaro akan menggusur posisi Osimhen di puncak karena kompetisi musim ini masih menyisakan 15 laga lagi. Sementara itu, di bawah Lautaro atau di posisi ketiga ditempati oleh striker Atalanta, Ademola Lookman dengan catatan 12 gol. Paceklik gol Romelu Lukaku berakhir pada Minggu dini hari kemarin. Sang striker sukses mencetak sebuah gol untuk membantu Inter Milan menang 3-1 atas Udinese. Inter Milan sukses meraih 3 poin dalam laga pekan ke-23 Serie A 2022/23 yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza tersebut. Lukaku mencetak gol pembuka Inter pada menit 20 melalui sepakan penalti, sebelum Henry Mkhitaryan dan Lautaro Martinez mencetak gol setelah turun minum untuk memastikan kemenangan Nerazzurri. Gol tersebut pastinya memberikan kelegaan bagi Lukaku. Pasalnya, ia sudah lama puasa gol sejak lesakan terakhirnya di Liga Champions saat Inter melawan Victoria Plzen. Bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi, bahwa gol Lukaku tersebut menjadi tanda kebangkitan kembali sang striker setelah terpuruk dalam beberapa bulan karena masalah cedera serius. Penampilannya kali ini bahkan mendapat pujian dari Inzaghi, berdasarkan pengamatannya dalam beberapa laga terakhir dan selama menjalani sesi latihan. Lukaku meningkat hari demi hari, dari pertandingan ke pertandingan dan di setiap sesi latihan. Kami memiliki kepercayaan terhadapnya. Ia memiliki beberapa masalah musim lalu di London, kata Inzaghi pasca laga. Kami memulangkannya kembali ke sini dan kemudian dia mengalami cedera serius yang mengganggunya selama 4 bulan. Jika dia memulai permainan, itu berarti dia dalam kondisi yang baik dan bermain akan membantunya memperkuat performanya. Inter Milan telah membuat kemajuan yang signifikan, dalam mengikat pemain kunci mereka ke kontrak baru, dengan Stefan de Vrij menjadi pemain terbaru yang menerima proposal menyusul terobosan dalam pembicaraan dengan Hakan Calhanoglu. Tampil di program televisi Sky Sport Italia setelah kemenangan 3-1 Inter atas Udinese di Stadio Giuseppe Meazza, pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio memberikan update terbaru tentang situasi masa depan Calhanoglu dan de Vrij. Menurut Di Marzio, Calhanoglu segera mengikuti jejak Matteo Darmian yang menandatangani kontrak baru bersama klub. Inter juga telah mengajukan tawaran kepada bek tengah Stefan de Vrij dalam upaya untuk menghindari kehilangannya secara gratis pada musim panas 2023 mendatang. Pembaruan kontrak berikutnya adalah Calhanoglu, kata Di Marzio, seperti dilansir FC Inter 1908.it. Inter juga telah mengajukan tawaran penting kepada de Vrij. Kami perlu memahami apa tanggapannya karena kehilangan dia setelah Milan Skriniar berarti Inter harus mencari setidaknya 2 bek level tinggi. De Vrij belum memutuskan, karena masih ada margin baginya untuk memperbarui kontrak. Pelatih Inter, Simone Inzaghi mengistirahatkan penjaga gawang Andre Onana dalam kemenangan atas Udinese, tetapi Di Marzio merasa hal itu bisa bermanfaat untuk pemain Kamerun tersebut. Persaingan itu bisa bermanfaat bagi Onana, yang tidak sedang menjalani mantra terhebatnya. Konflik Lukaku dan Barella di laga pekan sebelumnya versus Sampdoria. Itulah cara Barella dengan rekan setimnya, bukan hanya sama Lukaku.
Jurnalis Italia, Fabio Caressa merasa bahwa meskipun Porto bukan lawan yang mudah bagi Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions, namun perlawanan raksasa Portugal tersebut akan dapat diatasi oleh tim besutan Simone Inzaghi. Inter akan menantang FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, pukul 3 dini hari WIB. I Nerazzurri tidak akan meremehkan Porto, tim yang pernah menyingkirkan AC Milan di babak penyisihan grup Liga Champions edisi musim lalu dan memuncaki grup pada musim ini yang dihuni klub Brugge, Bayer Leverkusen, dan Atletico Madrid. Sang juara bertahan Portugal itu memiliki gaya permainan yang tidak akan memudahkan Nerazzurri untuk mengendalikan lini tengah atau menemukan ruang untuk bermain. Namun, menurut Caressa, Inter memiliki setiap kesempatan untuk mengandalkan kualitas mereka, sehingga favorit lolos ke babak perempat final kompetisi, terutama jika Lukaku berada dalam performa puncak. Dalam sesi wawancara dengan Football News 24, sang jurnalis menekankan bahwa striker Romelu Lukaku dapat menjadi pemain kunci Nerazzurri dalam pertandingan melawan Porto. Porto adalah tim yang sangat rumit yang selalu berhasil menemukan pemain-pemain hebat. Mereka bukan tim yang mudah dikalahkan, ujarnya, seperti dilansir FC Internews. Tapi Inter lebih berpeluang untuk lolos, terutama jika Romelu Lukaku berhasil menemukan ritmenya.